Masih di Sportcast Nusantara TV. Coach di timnas berapa tahun ya? Mungkin nggak lama ya, dari 95 sampai 97 lah. 95, 97. 94, 95, 96 lah. 3 tahun aja sih, nggak terlalu lama sih. Tapi ya paling nggak ada pengalaman buat saya juga gitu. Akhirnya di klub saya naik lagi gitu. Jadi pergantian pelatih waktu itu sempat dilatih oleh siapa aja ya? Romano Mate, Danur Windo. Romano Mate, Bung Iya, Ropan. terus Saya pernah lihat mereka latihan di Itali. Itali kan, di Genoa sana kan, sama Tavaron ya. Iya, sama Todd Grip, Todd Grip. asistennya Sven Goran Eriksson. Jadi sebenarnya zaman mereka sudah merasakan pelatih-pelatih kelas Eropa nih. Sudah. Iya. Romano Dengan Mate. formasi dulu kita masih 3-5-2 jadi 4-4-2 terus jadi 3-4-3 terus jadi 4-3-3 itu semua kita udah tahu. Kita udah pernah melakukan itu gitu. Alright. Jadi formasi ya Om Ropan, Om Boy kan pernah melihat perkembangan kita seperti apa. Iya. Bung Ropan, karena ini udah menyangkut timnas, segmen ini kita mau bicarakan timnas nih. Tinggal berapa minggu lagi ya? Tinggal 27 Maret, tinggal 35 hari lagi. 35 hari lagi kita akan membanjiri GBK Iya. untuk melihat penampilan pertama bersama Coach John Herman. Gimana Bung Ropan? Iya, saya pikir ini ya panggung dia yang pertama lah. Ya. Panggung. Ini panggung dia yang pertama. Untuk pembuktian bahwa orang penasaran. Ingin melihat gimana sih Coach JH ini, ya kan? Seperti yang dibicarakan itu semua. Tapi kan auranya saya lihat bagus. Karena dia melakukan Auranya bagus. Auranya ya? bagus, menurut saya ya. Kan kita belum tahu juga kalau di lapangan bagaimana. Iya. Kenapa auranya bagus? Dia bersedia untuk membawakan keluarganya semua tuh ke Jakarta. Itu tidak mudah. Iya. Tidak ada pelatih-pelatih sebelumnya untuk bisa melakukan itu kan. Dia bisa mengikuti untuk mengambil coach yang ada di lokal, termasuk dengan Nova kan, sudah menjadi asisten pelatih dia, Sofi sudah masuk, lah Zuhardi juga sudah ikut. Nah itu kan suatu hal yang positif untuk dia bisa berada di sana. Dia tidak dia tidak membawa asisten pelatih yang gerbong yang banyak, mungkin cuma 2 paling tinggi. Sebelumnya yang datang Cesar Meilan. Jadi hasil yang baik. Nah dalam persiapan ke depan, saya rasa dia juga diuntungkan. Dia tidak perlu banyak merombak pemain, mengambil pemain-pemain lagi untuk menaturalisasi penambahan pemain karena waktunya mepet. Sehingga kalau mungkin di Piala Asia di tahun depan, di awal tahun depan, Januari, Februari, oke lah. Tapi saat ini sudah mumpuni untuk ukuran di FIFA Series. Melawan dengan Saint Kitts and Nevis. Iya. Kualitas kita kan di atas Saint Kitts and Nevis. Dari peringkat aja udah jauh. Kita 1-2-2, mereka 1-5-4. Di peringkat FIFA. Ya. Dan mereka tidak ada pemain-pemain bermain di Eropa, di liga-liga besar. Kita punya Jai Ises. Modal kita tuh ya. Modal di Sassuolo kan. Punya Emil Audero bermain di Cremonese, Verdong di Lille, Kevin Dix bermain di Gladbach. Kan udah bagus. Apalagi Martin Pas sudah di Ajax. Wah. Jadi secara kedalaman skuad kita itu lebih bagus di atas lawan. Tetapi kan kalau sepak bola ini tidak bisa melihat di situ, bukan jaminan. Betul. Di lapangan hasil akhir yang kita akan tentukan. Dan John Herman tahu karena dia pernah menangani Kanada, pernah berhadapan dengan Saint Kitts juga dan mereka menang dengan susah payah juga. Jadi dia tahu bahwa ini tim yang kuat. Terlepas yang saya bilang tadi tidak punya pemain-pemain yang hebat. Tetapi tetap mereka adalah tim yang baik. Nah, di sinilah ditunggu kejelian, kecerdasan seorang John Herman meramu memainkan starting 11 terbaik. Nah, kalau dari kacamata coach ini kan mantan pemain nasional, juga sekarang melatih pemain-pemain muda. Kan harapannya tidak, kalau melihat pada pertandingan tanggal 27 tadi, bukan hanya kita menang 1-0, 2-0, 3-0, tetapi organisasi permainannya seperti apa? Itu kan yang kita ingin lihat. Apakah ada perbedaan dengan ketika masih dilatih oleh Coach PK atau sebelumnya STY? Gimana nih Coach Indri? Ya kita lihat aja tadi sudah disampaikan sama Om Ropan bahwa ya ini butuh proses lagi, butuh perjuangan lagi. Apa yang harus dilakukan oleh John Herman. Karena apa? Mereka filosofinya apa dulu nih? Filosofinya itu bisa masuk ke pemain-pemain kita apa enggak gitu. Formasinya, strateginya nanti seperti apa. Padahal pemain-pemain kita ini udah pemain-pemain profesional. Apalagi sekarang nih banyak pemain yang naturalisasi sudah main di Indonesia. Sorry, saya tanya, waktu Torgep melatih Anda bersama teman-teman Primavera atau Romano Mate, apa sih yang diberikan pertama buat pemain muda kita waktu itu? Yang Anda masih ingat? Ya pertama pasti adalah formasi dulu. Formasi. Karena formasi kita dulu masih pakai 3 kan. Kita dulu 3-5-2, akhirnya jadi 4-4-2. Di situ ada Eko, Yeyen, Anang, sama Gus Nedi. Di tengah
baru ada Supriyono, ada Ismayana, Bima. ada Bima, sama satu lagi Iya. siapa ya? Formasi kan tergantung dari materi dan Betul. tergantung dari lawan juga. Betul. Ya, tapi Nah, itu udah diajarkan. Sudah diajarkan, kita sudah diajarkan. Tapi kan pemain-pemain sekarang ini ya tinggal bagaimana sekarang pelatih nih. Oke, kalau gitu Bung Ropan ketemu dengan Jai Itzas nanti di Jakarta tinggal formasi aja ya, Bung? Pasti, Iya. tinggal formasi. Bukan udah. lagi soal Enggak. bagaimana nanti pergerakan, enggak dong. Iya. Dan Udah, dia formasi. kan, iya, dan dia kan banyak melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemain-pemain kunci kita kan itu bagus. Iya. Untuk melihat bagaimana tukar pikiran ya, Betul. pendapat karena tidak cukup waktu buat dia untuk bersama dengan pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa. Betul. Iya. Karena mereka berkumpul itu mungkin cuma 4-5 hari. Dari situ kan, karena masih ada bermain kompetisi tanggal 22 masih bermain. Di Belanda, di Prancis, ya, di Jerman, di Iya. Italia. Masih. Praktis mereka baru datang tanggal 23 atau 24. Makanya pertandingan itu bergeser ke tanggal 27. Iya, Walaupun secara jadwal itu yang ada di FIFA bermain di 23 sampai 31 Maret. Iya. Tapi Indonesia memilih 27. Bagus. Bagus. Memberikan kesempatan para pemain untuk recovery karena mereka kecapean, datang Iya. penerbangan belasan jam dari Eropa. Mereka bisa istirahat 3 hari, bisa bagus karena itu baik buat kita. Kita mencari poin di sini. Ya. Dan ini gelar pertama loh Boy, jangan kaget. Ini gelar pertama. Kalau kita bisa menjadi juara, karena nggak ada sistem dengan kompetisi mini di sini. Iya. Semifinal Iya. melawan Saint Kitts, Ya. kemudian final menunggu ya pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Jadi tanggal idealnya 30. ketemu Bulgaria ya. Pasti. Pasti. Kok saya pikir Bulgaria tidak akan mungkin kalah walaupun terlalu pagi, tapi Iya, iya. secara peringkat 87 dunia dengan 152. Itu kan terlalu jauh. Iya. Kedalaman skuad Bulgaria oke. Dan paling cocok memang dengan Indonesia. Nah, di sanalah akan kita uji kalau kita bisa menang, peringkat kan naik dengan drastis. Yang penting ada pertandingan pertama dulu lah. Pertandingan pertama kita lewatkan, Ya, nah itu yang kita selanjutnya kita akan menikmati ya sama aja dengan Persib tadi. Kalau pertandingan pertama Persib bisa ngelewatin ya pasti pertandingan kedua. Makanya yang tadi Om Ropan bilang recovery itu penting. Apalagi pemain-pemain kita yang ada di Eropa. Eropa. Mereka perjalanan Jauh. ya, belasan jam. Kita pernah ngerasain bagaimana kita harus sampai sana terus Iya, iya. harus latihan. Itu kan butuh recovery yang bagus. Makanya ya kembali recovery-nya harus bagus dan saya lihat John Hartman juga punya kualitas dan kapabilitas untuk ya buat timnas kita gitu. Alternatif skema pasti banyak, dong ya. Main juga banyak. Udah ada di kepalanya Pasti. John Herman lah. Dan pasti kan dia, oh boy, dia kan ini pelatih yang cerdas. Iya, Dia iya. lihat cara bermain ketika di STY bagaimana, ketika di PK bagaimana. Yang baik dia akan ambil, yang tidak baik tentunya dia buang. Kalau yang cocok dia meneruskan warisan STY atau PK, Bung? dia pasti akan ikut dengan seleranya dia dong. Betul. Itu kan hanya menjadi acuan buat dia untuk melihat. Kan nggak mungkin bongkar pertandingan. semua, Bung. Nggak Iya. mungkin dibongkar semua. Bukan berarti dia harus mengikuti si A, si B, Iya. tapi dia kan punya prinsip sebagai seorang Betul. pelatih. Iya. Dia bagaimana dia mengambil yang Iya, sisi iya, baiknya, iya, kemudian dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke. Karena dia tahu dia tidak akan merombak banyak di sana. Apalagi kan tidak ada Tom Haye bermain. Nah, Ya kan? Iya, iya, Dia iya. perlu untuk ada seorang yang bisa Yes, menggantikan posisi Tom Haye. ini Iya. udah ada key pointnya nih. Tidak Iya, ada pasti, Tom pasti. Haye. Betul. Iya kan Iya harus kan? menjalani kan 4 laga itu Iya, yang itu dia Tom kena suspend. Haye tidak ada itu pengaruh besar ya, Bung Ropan ya? Iyalah. Kalau Ini semua- kalau si mungkin pengaruh profesor besar. ya. Joe Pelupesi masih ada pengganti yang bisa bermain sama karakternya Iya, kan iya. dengan Joe misalnya, walaupun Joe itu pemain bagus ya. Iya. Tapi kan masih bisa Nathan bermain di sana, Ivar Jenner bermain, tapi kan seorang pengatur ritme permainan seperti Tom Haye ini kan susah ada di tim. Nggak ada untuk bisa melakukan itu. Iya. Ya. Apalagi di kompetisi kita juga pemain-pemain lokal kita juga belum bisa menggantikan Ya. posisi Tom Haye gitu loh. Siapa yang Banyak. paling nggak yang Anda lihat punya potensi untuk Kalau menggantikan saya- Tom Haye? Siapa? Kalau saya Ricky Kambuaya sebenarnya. Ricky Ricky Kambuaya. Kambuaya itu menurut saya ya, tapi Iya. nanti kembali ke selera pelatih kan gitu. Kalau sebenarnya Ricky Kambuaya itu pemain cerdas loh. Ya kemarin beberapa pertandingan-pertandingan yang Yang dia Anda lihat? lakukan itu kontrol bola, dia bisa passing efek, cepat bolanya Iya, iya, mengalir. iya. Itu sebenarnya kan gitu. Terus ritmenya juga bisa dia atur. Iya. Di Kita Dewa lupa pun- nama Ricky nih, Bung Ropang. Kita sebut Nathan, kita sebut Ricky Ivar Kambuaya. sebagai kreator Kalau saya di ya. lapangan tengah. Anda setuju nggak? Bisa saja. Pasti saya pikir kalau Ricky dipaksakan untuk main, ya saya pikir mungkin kalau dia bermain dengan pola 3 back misalnya, karena John Herman juga tahu kan, Iya, iya, iya. bisa aja dengan 3-4-1-2. Iya. Iya. Ricky yang berada di belakang 2 orang di depan, saya mungkin oleh Romani dan Miliano yang saya pilih. Iya. Nah, Ricky Kambuaya di belakang itu.
ya untuk bisa mengatur. Kemudian ada 4 yang kuat di tengah kan bagus. Ada Joe Pelupesi, ada Ivar bisa di sana, Calvin Verdong di kiri, kemudian bisa Kevin Dix bisa di kanan atau Sandy Walsh bisa di sana kan siapa aja. Kalau Kevin Dix ditarik ke tengah ya bisa aja ada 3. Cuma kan kalau di belakang itu sudah tahu kita Om Boy. Bahwa Jay Ises, Rido sama Justin Hubner. Udah harga mati. Berarti kalau main di kanan bisa Kevin Dix, ya, walaupun ada Sandy. Ini kan satu kekuatan yang bagus, starting 11 yang baik. Kalau memang Ricky Kambuaya itu dimaksimalkan untuk menggantikan posisi dari Tom Haye. Bisa jadi, Bung ya. Untuk bisa mengatur, untuk bisa memberikan karena di Dewa kan selama ini ininya dia. Selalu bola ke dia. Ke dia. Terus ada Egy di sebelah. Dia bisa delay, dia bisa true pass. Betul. Bisa memperlambat tempo di Ricky. Dan selama ini kan 3 pertandingan terakhir lah di babak kemarin babak 4 kan Ricky Kambuaya luar biasa. Secara permainan, visi main bulannya, passingnya juga passing luar biasa. Jadi semoga istilahnya di Dewa juga Ricky Kambuaya bisa jadi leadernya juga gitu. Iya, Saya berharap. Oh ini kita harus cari pengganti Tom Haye, Bung. Walaupun kalau secara head to head mungkin masih Tom Haye ada di atas. Iya pastilah pengalaman. Dengan cara bermainnya kan agak beda. Iya. Untuk FIFA Series ini untuk FIFA Series ya tidak main dia kan, Bung? Tidak main. Maksudnya kalau mau di compare ya, mungkin saja ada Ricky Kambuaya, tapi bisa saja ada solusi lain yang dilakukan oleh seorang JH untuk pertandingan. Nah, kalau misalnya Verdong bisa, Bung. Bisa aja Verdong didorong untuk bermain di tengah. Iya. Ya, Verdong bermain dengan Joe Pelupesi. Sementara posisi kiri itu diambil oleh Dean James. Oh, iya, itu kalau bisa saya lihat waktu lawan Arab, itu komposisi seperti itu yang dilakukan oleh PK. Dengan Verdong didorong ke sana, Dean James yang bermain di posisi kiri. Ya kan? Itu ketika lawan Arab di GBK atau di sana? Di sana. Di putaran keempat nih. Yang kita kalah tuh 3-2. Oh, yang kita kalah. Oh. Itu seperti itu yang saya lihat ya, kita bisa itu. Karena ya boleh aja kalau bisa katakan demikian ya. Karena kita butuh pemain yang kuat dalam bertahan dan juga melakukan counter attack. Iya. Yang itu ada di Verdong. Bagus. Tapi semua berpulang kepada JH. Jadi saya ingat Pace Ricky Kambuaya ya. Mudah-mudahan dia bisa tampil nanti. Kita break lagi nih Coach Indri dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV.